Hai Zoners, balik lagi sama gue Rani dan hari ini gue mau sharing ke kalian tentang harga ponsel di Oktober 2020. Buat kalian yang sering banget mantengin uzone.id, kalian pasti tahu sebelumnya gue sempat share ke kalian tentang 5 brand smartphone paling laris di Indonesia kuartal kedua 2020. Nah, gue penasaran nih dari 5 brand smartphone itu, kira-kira misalkan gue cuman budgetnya cuman punya 3 juta rupiah aja, gue bisa dapetin smartphone apa ya? Biar nggak penasaran, cek bareng sama gue ya. Oke, yang pertama ada Realme. Coba kita lihat di sini ya, smartphone-nya Realme. Ini gue cek di situs resminya Realme, realme.com/id. Nah, di sini bisa dilihat harga-harga smartphone dari Realme sendiri, dan gue mencoba mencari smartphone dengan harga 3 jutaan. Di sini pilihannya kalau nggak Realme 6 atau Realme Narzo. Oke, gue mencoba untuk tetap keep on track ya. Jadi bener-bener gue nggak melebihi budget gue yang cuman 3 juta rupiah. Jadi di sini gue akan pilih Realme Narzo. Nah, Realme Narzo ini rilis di Indonesia Juni 2020. Di sini Realme Narzo di official store-nya Realme itu dibanderol dengan harga 2.999.000. Nah, untuk Realme Narzo sendiri sebenarnya dia itu adalah smartphone kelas middle to low, tapi spesifikasinya tuh jauh lebih lengkap, mirip kayak handphone flagship, tapi harganya lebih murah. Jadi di sini bisa dilihat dia itu punya RAM 4 GB, memori internalnya 128 GB. Nah, Realme Narzo ini menurut gue cocok banget buat kalian yang terutama gamers ya, tapi buat kalian yang suka foto juga oke banget karena dia itu dibekali dengan 4 kamera di belakang. Terus untuk performanya juga cukup bagus karena dia itu dibekali sama prosesor MediaTek Helio G90T. Ini dia udah punya teknologi Hyperboost, dan ini nih jarang banget smartphone middle to low yang punya refresh rate hingga 90 Hz. Ini cukup tinggi ya. Standarnya biasanya sekitar 60 Hz aja, tapi di sini dia bisa sampai 90 Hz. Terus dia juga punya kapasitas baterai yang besar 4300 mAh yang didukung juga dengan fast charging 30 watt. Jadi menurut gue ini udah super lengkap sih. Sekarang kita coba cek di marketplace, di e-commerce. Narzo, Realme Narzo. Kalau di Lazada dia macam-macam ya. Startnya mulai dari 2.799.000. Di Shopee ini ada yang harganya 1 juta dan ada yang harganya 2 juta. Bukalapak juga 2 juta, 3 juta kurang. Dari range harga 2.800.000 sampai 2.900.000. Tokopedia juga range-nya 2.800.000 2.900.000. Oke, di sini langsung dikasih tahu ya, harga terbaik untuk Realme Narzo di Indonesia adalah 2.799.000. Jadi kalau di e-commerce lebih murah 200.000 dibanding harga aslinya di official store. Oke, sekarang lanjut ke Xiaomi. Nah, di sini gue mencoba cek di official store-nya Xiaomi di mi.co.id. Coba kita cari smartphone dengan harga 3 jutaan. Mi Phone sudah pasti enggak ya, karena ini adalah serinya flagshipnya Xiaomi. Poco juga enggak, jadi paling di sini Redmi Phones. Di sini untuk budget 3 juta kemungkinan gue cuman bisa dapet di Redmi Note 9 dengan harga 2.299.000. Nah, untuk Redmi Note 9 dia itu rilis di Indonesia juga sama nih kayak Realme Narzo, dia itu rilisnya Juni 2020. Nah, Redmi Note ini juga merupakan seriesnya Xiaomi, produk smartphone-nya Xiaomi untuk yang mencari smartphone kelas middle to low, tapi spesifikasinya yang premium dengan harga yang lebih murah. Di sini dia juga punya 4 kamera ya, mirip kayak Realme Narzo tadi. Kamera utamanya juga sama-sama 48 megapiksel. Nah, untuk spesifikasinya dia juga didukung sama MediaTek Helio G85, terus baterainya besar banget, ini 5020 mAh yang juga didukung dengan fast charge 18 watt. Itu kan di official store-nya Xiaomi. Gimana kalau kita cek di e-commerce? Xiaomi Redmi Note 9.
Tadi di official store-nya itu 2.299.000. Nah, di sini range-nya macam-macam ya. Di Lazada itu yang paling murah dia ada di range 2.199.000. Di Shopee bisa lebih murah 1.475.000. Tapi tentu dengan spesifikasi RAM dan memori internal yang berbeda ya. Terus di Tokopedia juga range-nya sekitar 2.200.000. Bukalapak juga 2.200.000, blibli.com juga 2.100.000 range-nya. Jadi harga terbaik Xiaomi Redmi Note 9 di Indonesia, e-commerce Indonesia itu ada di 2.199.000. Lebih murah 100.000 ya dibandingkan dengan di official store-nya Xiaomi. Oke, sekarang kita beralih ke Samsung. Di sini Samsung, smartphone Samsung dengan range harga 3 jutaan, mungkin gue cuman bisa bermain di seri Galaxy A atau seri Galaxy M. Dia itu kan merupakan smartphone series untuk kelas middle to low juga, dengan kualitas yang premium, yang mirip-mirip flagship tapi harganya lebih murah. Nah, di sini kalau misalkan budget gue 3 juta di official store-nya Samsung itu gue cuman bisa dapet, coba kita lihat ya, Galaxy M21. Oke. Samsung M21 rilis di Indonesia itu bulan Mei 2020. Jadi lebih dulu dibandingkan sama Realme Narzo dan Redmi Note 9. Series M biasanya itu kapasitas baterainya lebih besar ya. Benar kan? Kapasitas baterainya dia itu udah 6000 mAh. Dan di sini dia nggak 4 kamera, dia cuma 3 kamera. Tapi kamera utamanya juga sama 48 megapiksel dan udah mendukung juga teknologi layar AMOLED Infinity U dengan RAM 4GB dan memori internalnya 64GB. Nah, coba sekarang kita cek di e-commerce Samsung M21. Oke, tadi harganya di official store-nya Samsung itu Rp2.799.000. Nah, kalau di e-commerce itu range-nya mulai dari 2.500.000 di Lazada, terus kalau di Tokopedia juga sama 2.500.000-an, Shopee 1.700.000 dan Bukalapak juga 2.500.000, Blibli juga 2.500.000. Jadi di sini harga terbaik untuk Samsung Galaxy M21 di Indonesia itu ada di 2.575.000. Jadi lebih murah sekitar 200 ribuan ya. Sekarang kita beralih ke Oppo. Nah, di sini Oppo untuk gue yang cuman punya budget 3 juta rupiah, itu gue paling cuman bisa ngambil smartphone Oppo seri A. Karena kalau seri Reno dia itu middle tapi harganya udah kisaran 5 juta, 7 jutaan. Find X2 itu dia flagship, otomatis lebih mahal lagi. Jadi cuma bisa bermain di series A-nya Oppo. Dan di sini kalau budget gue 3 juta, itu kira-kira gue cuman bisa ngambil Oppo A31 ya. Oppo A31 rilis di Indonesia itu kalau nggak salah sekitar Februari 2020, jadi lebih awal ya dibandingkan dengan smartphone sebelumnya yang tadi gue sebut. Dia itu udah lebih dulu di awal tahun dengan spesifikasi RAM-nya ada yang 4GB, ada yang 6GB, terus juga storage-nya lumayan besar 128GB. Baterainya itu dia udah punya kapasitas 4230 mAh. Terus dia juga didukung sama prosesor dari MediaTek Helio P35. Oke, dan dia itu punya triple kamera, tapi kamera utamanya itu hanya 12 megapiksel aja. Dan di sini ada fingerprint scanner di bodi belakangnya. So far so good sih. Jadi untuk spesifikasinya ini dengan harga 3 juta menurut gua nggak terlalu lengkap juga, tapi oke lah. Nah, coba sekarang kita cek di e-commerce ya untuk Oppo A31. Di sini tadi kan kalau misalkan di official store-nya itu ada di harga 2.599.000. Sementara di e-commerce dia itu ada yang range harganya mulai dari 2.499.000, lebih murah 100.000 ya dibanding official store itu di Tokopedia. Di Lazada itu sekitaran masih di 2.500.000.
Nah ini di Shopee 1.999.000. Terus kalau di Bukalapak itu ada mulai dari 2.300.000. Blibli juga paling rendahnya itu di 2.400.000. Jadi di sini kisaran harga terbaik untuk Oppo A31 2020 di Indonesia itu ada di harga 2.499.000. Lebih murah 100.000 aja ya. Jadi nggak terlalu jauh harganya dibandingkan di official store. Nah, sekarang yang terakhir kita coba cek Vivo. Nah, berdasarkan riset yang kemarin sempat gue bahas di video sebelumnya, Vivo ini merupakan brand smartphone yang terlaris di Indonesia karena dia punya spesifikasi smartphone yang oke dengan harga yang murah. Nah, di sini coba kita lihat kalau misalkan gue sendiri cuman punya budget 3 juta, kira-kira dapat smartphone seri apa ya? Di sini bisa dilihat mungkin gue cuman bisa ambil smartphone seri Y karena yang budgetnya pas di bawah 3 juta itu cuman di seri Y. Kalau seri V dia udah di atas 3 juta walaupun sama-sama middle to low. Dan di sini gue coba ambil di sini yang cocok sepertinya Y30. Nah, Vivo Y30 ini rilis di Indonesia bulan Mei 2020. Jadi sama kayak Samsung M21. Dia rilis di kuartal kedua dan spesifikasinya itu Vivo Y30 ini menurut gue lumayan oke banget, terutama untuk mobile gamer karena Vivo Y30 ini udah didukung sama MediaTek Helio P35 dengan kapasitas RAM 4GB dan memori internal 128GB. Dan kapasitas baterainya juga udah 5000 mAh, super besar. Jadi benar-benar mendukung banget buat aktivitas sehari-hari. Dan enaknya lagi buat mobile gamer dia udah punya teknologi Ultra Game Mode. Jadi benar-benar semakin memanjakan para mobile gamers tentunya. Nah, sekarang coba kita cek di lapak e-commerce ya. Vivo Y30 itu di sini kalau tadi harganya di 2.799.000, kalau di marketplace itu range-nya udah mulai turun nih, harganya udah dari 2.300.000-an. Di Lazada, di Bukalapak juga bahkan lebih murah lagi, 2.200.000-an juga udah bisa dapat. Shopee itu 1,3 juta. Kalau misalnya di Tokopedia udah mulai dari 2.400.000-an. Blibli juga 2.300.000-an. Jadi kesimpulannya di sini harga terbaik untuk Vivo Y30 itu ada di 2.371.000. Jadi turun sekitar 400.000-an. Jadi lumayan jatuh ya harganya, lebih murah kalau di e-commerce. Oke, itu tadi hasil cek gue terhadap 5 brand smartphone yang paling laris di Indonesia tahun 2020 kuartal kedua. Nah, tadi pas gue cek, sebenarnya hasilnya nggak terlalu beda jauh ya antara di official store atau di e-commerce atau marketplace yang udah kita tahu kayak Lazada, Tokopedia, Bukalapak, dan lain sebagainya. Nah, tapi di sini yang mau gue pertegas adalah dengan budget 3 juta rupiah, gue itu sebenarnya bisa banget untuk dapat smartphone kelas middle to low atau menengah ke bawah. Itu yang spesifikasinya menurut gue udah sangat amat cukup di masa sekarang ini. Kayak misalkan dengan 3 juta rupiah gue udah bisa banget dapetin smartphone yang gak cuman kameranya itu cuman punya 2 ataupun cuman 1, tapi gue bisa dapet 3 atau 4 kamera dengan masing-masing fiturnya yang ada makro ataupun ada bokeh, terus ada telefoto dan lain sebagainya. Dan ditambah lagi buat gue yang suka mobile gaming, ini udah cukup banget sih buat gue bermain game dengan prosesornya yang cepat, dan bahkan ada yang punya fitur Ultra Game Mode. Jadi makin memanjakan gue sebagai mobile gamers untuk bermain game, entah itu PUBG atau Call of Duty, Mobile Legends, dan lain-lain. Dan kapasitas RAM-nya yang juga maksimal, dan memori internalnya yang rata-rata kisarannya tuh 64GB atau 128GB yang masih bisa di-extend lagi. Itu tuh menurut gue udah cukup banget. Dengan harga 3 jutaan gue tuh kayak bisa dapat spesifikasi yang harga handphonenya tuh 5 jutaan ke atas. Ya paling minusnya cuman gak ada NFC aja karena memang dia budgetnya di bawah 5 jutaan. Jadi memang budgetnya pas, tapi spesifikasinya menurut gue nggak pas-pasan banget. Terus juga kapasitas baterainya juga maksimal banget, bahkan udah banyak banget yang sudah menyematkan teknologi fast charging.
Jadi buat kalian yang punya budget cuma 3 juta rupiah aja jangan khawatir, karena banyak banget pilihan smartphone dari 5 brand tadi contohnya yang udah gue coba cek yang benar-benar bisa memanjakan kalian, entah itu kalian sukanya fotografi atau misalkan kalian sukanya main game di handphone dan lain sebagainya. Paling bedanya cuma di luas layarnya atau di desainnya, yaitu balik lagi ke selera masing-masing kalian. That's it video gue hari ini, semoga bermanfaat. Kalau misalkan kalian suka jangan lupa like, share, juga jangan lupa satu lagi subscribe channel Uzone Indonesia. Dan sampai jumpa di video selanjutnya ya, bye!